wanna pop a bottle off of ya, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Identitas negara Kanada. Kanada dengan nama asli Dominion of Canada merupakan negara paling utara di kawasan Amerika Utara. Kerajaan monarki konstitusional ini terbagi dalam 10 provinsi dan 3 teritori dengan menganut sistem desentralisasi. Kanada berdiri pada tahun 1867 setelah disahkan Undang-Undang Konfederasi. Perekonomian pendapatan per kapita Kanada dilaporkan sebesar 48,029.344 USD pada 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 43,814.849 USD untuk 2020. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDB real Kanada dilaporkan sebesar 3,2% pada 2020. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 5,3% untuk 2020. Data pertumbuhan PDB real Kanada diperbarui triwulanan dengan rata-rata 3,1% dan 1962 sampai 2020 dengan 266 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 9,3% pada 1962 dan rekor terendah sebesar 12,7% pada 2020. Data pertumbuhan PDB real Kanada tetap berstatus aktif di CHASE dan dilaporkan oleh CHASE Data. Kanada merupakan negara agraris. Oleh karena itu, bidang pertanian menjadi mata pencaharian penting penduduk. Negara pertanian Kanada diolah dengan menggunakan mesin-mesin tanaman yang diusahakan, misalnya gandum dan heifer. Kanada merupakan lumbung gandum bagi negara-negara Eropa. Pasar penjualan gandum terdapat di Winnipeg. Di negara bagian Ontario, terdapat perkebunan bakau sejenis tembakau Lily. Di Provinsi Scotia, Anolis Valley, banyak dilfakan buah, apel, dan sayur-sayuran. Komoditas ekspor utama Indonesia ke Kanada diantaranya karet alas kaki, produk karet, kopi, dan kertas. Sementara komoditas impor Kanada diantaranya sereal, pupuk, bubur, kertas, kedelai, dan suku cadang pesawat terbang. Penduduk tahunan Kanada adalah 1.238% atau peningkatan harian 1.137 individu. Antara 1867 dan 2019, populasi Kanada tumbuh sebesar 979%. Kanada memiliki tingkat migrasi bersih tertinggi 0,61% dari semua negara anggota antara tahun 1994 dan 2004. Pertumbuhan alami peningkatan tahunan 137,626 orang pada tingkat tahunan 0,4113% antara 2001 dan 2006. Ada 1.446.080 imigran dan 237.418 emigran, menghasilkan migrasi bersih lebih dari 2 juta orang. Sejak tahun 2001, imigrasi berkisar antara 221.352 dan 262.236 imigran per tahun. Angka kematian balita adalah jumlah kematian bayi anak balita per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita di dunia adalah 39 kematian. Menurut Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia, 5,3 juta anak di bawah usia 5 tahun meninggal pada 2018. 14,722 setiap hari. Angka harapan hidup merupakan perkiraan rata-rata tahun hidup yang dapat dicapai oleh seseorang di wilayah
Angka harapan hidup rata-rata tertinggi dari 5 negara di dunia yang lebih dari 80 tahun adalah Israel 80,96 tahun, Kanada 81,38 tahun, Australia 81,81 tahun, Jepang 82,25 tahun, dan Singapura 82,14 tahun. Pendidikan di Kanada umumnya dibagi pada pendidikan dasar, primary school, public school, kemudian pendidikan menengah, high school, dan pendidikan tinggi, universitas college. Tingkat pengangguran Kanada dilaporkan sebesar 750% pada 2021. Rekor ini turun dibanding sebelumnya, yaitu 8,820% untuk 2021. Data tingkat pengangguran Kanada diperbarui bulanan dengan rata-rata 7,70% dari 1976 sampai 2021 dengan 543 observasi. Teknologi dan industri Kanada meliputi perkembangan negara di bidang transportasi, komunikasi, energi, material, pekerjaan umum, layanan publik atau perawatan kesehatan, teknologi domestik, konsumen, dan pertahanan. Sebagian besar teknologi yang tersebar di Kanada berasal dari tempat lain. Hanya sejumlah kecil yang benar-benar berasal dari Kanada. Untuk informasi lebih lanjut tentang mereka yang berasal dari Kanada, lihat di penemuan di Kanada. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.